Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal 2021. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya mewakili seluruh Panitia Natal tahun 2021 akan menyampaikan rangkaian acara Natal yang telah disusun. Berikut beberapa poin yang menjadi latar belakang pemilihan tema Natal tahun ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, tidak terasa tahun ini merupakan Natal kedua yang kita rayakan dalam konteks pandemi COVID-19. Masa pandemi, khususnya negeri kita, mengalami perubahan besar seperti kehidupan sosial, perekonomian, dan lain sebagainya, di mana hidup yang sudah semakin sulit dikarenakan banyaknya orang yang mengalami pemutusan kerja, duka mendalam karena kehilangan orang yang dikasihi, serta bisnis mengalami keterpurukan, bahkan bayangan ketakutan penyakit COVID-19. Pergumulan dan kesulitan hidup tersebut membawa dampak dalam hidup manusia, termasuk di dalamnya umat Tuhan. Adanya kesuraman hidup mengakibatkan umat khawatir, takut, dan kecewa, bahkan kehilangan pengharapan dan sukacita. Di tengah kondisi kesuraman yang terjadi, berita Natal menyapa umatnya. Natal adalah peristiwa penting bagi umat Kristiani, di mana Yesus Kristus yang adalah Tuhan merendahkan dirinya, lahir dalam kesederhanaan menjadi sama dengan manusia. Natal merupakan dasar dari pengharapan di dalam Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih yang selalu hadir dalam setiap kehidupan umatnya. Momen Natal mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merefleksikan peristiwa Natal, di mana Allah menghadirkan dirinya di tengah dunia untuk membawa sukacita dan kehidupan bagi dunia. Dia mengajak umatnya untuk menghadirkan dan berbagi sukacita dengan kepedulian kepada sesama. Natal memberikan sukacita dan kekuatan bagi umat Tuhan untuk tetap berpegang teguh dalam pengharapan di tengah kesuraman dunia. Makna Natal ini akan divisualisasikan dalam drama di Minggu Advent 3 dan 4 dan berpuncak pada ibadah dan perayaan Natal tanggal 25 Desember. Hal inilah yang melatar belakangi Natal tahun ini. Adapun tema Natal tahun ini yaitu Natal, sukacita yang lahir di tengah kesuraman dunia. Lagu tema Natal tahun ini, Sukacita Lahir. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, panitia telah menyiapkan beberapa rangkaian acara mulai dari Minggu Advent pertama sampai 4, aktivitas berbagi sukacita menyambut Natal, Natal pertama, Natal kedua, Natal kategorial, Christmas gift, serta Christmas carol. Dan berikut ini adalah rincian waktu pelaksanaan rangkaian acara Natal tahun 2021.
Terima kasih, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Dalam hati yang penuh pengharapan, kita nyalakan lilin Advent yang pertama sambil berseru, "O surya pagi, datanglah. Halaukanlah segala kesuraman, mampukanlah kami untuk berjaga dan berdoa untuk menyambut Sang Immanuel." Mari datanglah kepada Dia, Sang Surya kehidupan, membawa segala pengharapan dan doa kepadanya, menyambut janji keselamatan yang telah merekah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama, sekaligus memasuki tahun liturgi yang baru. Dalam minggu-minggu Advent, kita diajak untuk menghayati arti sebuah penantian. Penantian kelahiran Kristus pada masa silam, juga penantian kedatangannya kembali kelak. Dalam masa penantian inilah kita diajak mempersiapkan diri menyambut kedatangannya dengan berjaga-jaga dan berdoa. Firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 36,
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dalam masa penantian ini, apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam kewaspadaan terhadap godaan perbuatan dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Allah? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi terang bagi sesama? Ataukah kegelapan yang justru tampak dalam tutur kata dan perbuatan kita? Mari kita memeriksa diri dalam doa secara pribadi. Ya Allah Sang Pengasih, Engkaulah Allah yang mengenal hati dan pikiran kami. Engkaulah juga Allah yang merancangkan kebaikan atas segala masa kehidupan kami. Di dalam doa pribadi kami, Engkau telah mendengar seruan pengakuan dosa kami. Kini kami mendambakan sentuhan belas kasih-Mu, belas kasih yang menyucikan dan menjadikan hidup kami benar menurut kehendak-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah ratap dan permohonan kami. Jenguklah diri kami di dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena Kau
pun bersukacita, saudara-saudara, bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kini terimalah dan dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Orang yang beriman tetap waspadalah, sebab tak larut malam telah bertambahlah. Hai, jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa dan datang pelepas. Lampu terus bernyala dan tambah minyaknya, janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Mengawali dewa, memandang kemasihan, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Kau yang dinanti-nanti, ya Yesus datanglah. Oh surya kebenaran, terbit dan naiklah, sambil tundukkan diri berdoa, menghibur juru selamatnya datanglah segera. Kita akan mendengarkan berita Advent, dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang baik, yang di dalam kebaikan-Mu kami meletakkan iman kami, yang di dalam kebaikan-Mu kami menaruh pengharapan kami, yang di dalam kebaikan-Mu umat Tuhan dari segala penjuru dunia hari ini memasuki masa raya Advent. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang baik, yang tidak hanya duduk di singgasana sorgawi, tapi juga yang turun ke bumi dan yang bertahta di setiap hati anak-anak-Mu yang bersedia dan mau menaruh kehidupannya di dalam kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau ya Roh Kudus, yang mengizinkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Karena itu berbicaralah ke dalam setiap hati kami ya Tuhan, agar berita Advent menguatkan bagi kami yang lemah, menyegarkan bagi kami yang lelah, meneguhkan bagi kami yang mulai goyah. Karena kami percaya
Firman-Mu adalah ya dan amin. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Tidak pernah berubah, bahkan mengubah hidup kami dan mengubah seluruh dunia. Kami membawa segenap hati kami. Kami juga membawa segenap jiwa kami. Kami juga membawa segenap raga kami. Karena kami percaya akan kuasa kebenaran firman yang kami hanya dapati di dalam Sang Firman yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita yang pertama diambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10.
Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan dengan semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, kita akan mendengarkan Injil Lukas pasalnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan yang tentunya saya kasihi. Saya berharap Anda sekalian dalam keadaan sehat, sehat lahir, sehat batin,
sehat fisik, sekaligus sehat hati kita. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah ini, bukan saja kita mengalami kelelahan secara ragawi, tapi kita semua juga banyak mengalami kelelahan secara mental. Dan hari ini ada berita sukacita yang disampaikan kepada setiap kita, bahwa tidak terasa kita sudah memasuki masa raya Natal. Dalam kalender gerejawi, hari ini adalah minggu pertama bagi kita untuk memasuki kalender tahun gerejawi yang dirayakan oleh seluruh gereja di seluruh dunia, juga di Indonesia. Dan hari ini tema Natal yang diangkat oleh Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat adalah Natal sukacita yang lahir di tengah kesuraman dunia. Tema yang sangat kontekstual dan berita yang kita butuhkan pada saat ini. Pada minggu Advent yang pertama ini, tema yang diangkat adalah berjaga-jaga dan berdoa pada masa penantian. Advent menandai penantian akan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Advent adalah masa antara Sang Juru Selamat yang sudah lahir di kandang gembala, kandang domba, kandang yang ada di Bethlehem, dan masa penantian kita. Dia yang sudah lahir itu akan datang untuk menjadi hakim yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudaraku, Injil yang kita baca dan dengar pada hari ini membawa kepada kita bukan seperti sebuah berita yang gembira, bukan. Saya yang membaca Injil hari ini bergetar. Ada sebuah berita yang disampaikan begitu menggetarkan kita semua. Injil yang kita baca dan dengar hari ini bukan seperti berita gembira yang disampaikan seorang calon ibu bahwa ia mengandung dan akan melahirkan anak pertamanya. Injil hari ini seakan menebarkan ketakutan pada umat yang mendengar dan mempercayainya. Betul bukan, saudara? Apakah benar bahwa Injil yang adalah kabar baik menebar ketakutan? Bukankah Injil adalah kabar baik yang membawa sukacita? Tapi tolong kita singkirkan dulu persepsi kita tentang berita yang menakutkan itu. Mari kita sejenak mencoba merenungkan. Kita mencoba membawa gambaran apa yang terjadi dalam sepasang suami istri yang sedang menanti kelahiran anak pertama mereka. Tentu berita kehamilan itu menggembirakan. Kita coba mengingat-ingat ketika saudara-saudara pertama kali mendengar berita kehamilan istri saudara, berita kehamilan anak pertama. Tentu berita kehamilan itu menggembirakan. Tapi pertanyaannya, apakah selamanya mereka gembira? Apakah tidak ada kecemasan untuk melewati kehamilan itu? Tentu setelah mendengar kabar tentang kehamilan, maka sepasang calon ayah dan ibu itu akan melakukan persiapan. Mengapa diperlukan persiapan? Agar selama bayi dalam kandungan ibunya itu tetap sehat. Lalu mulai mencari bidan, mencari dokter yang tepat. Dan pada masa kandungan pada bulan yang kesekian, mulai dicari nama
untuk sang bayi. Kalau laki-laki diberi nama seturut dengan harapan orang tuanya. Kalau perempuan pun demikian. Dan banyak lagi persiapan-persiapan yang dilakukan. Namun di antara semua persiapan yang menggembirakan itu, kalau mau jujur kita katakan terselip juga kecemasan. Kecemasan dan ketakutan dalam masa penantian. Jangan sampai bayi itu lolos. Jangan sampai mengalami keguguran. Jangan sampai si ibunya sakit karena akan menimbulkan resiko apalagi di tengah pandemi COVID ini. Jangan sampai juga bayi itu lahir prematur. Jangan sampai terlilit tali pusar dan seterusnya yang tentunya mendatangkan resiko yang membahayakan. Membahayakan baik untuk sang ibu maupun sang bayi. Selama masa mengandung atau mungkin dalam masa persalinan. Ada seorang kawan ibu saya. Dalam masa mengandung, ia menderita darah tinggi. Dokter menjaga agar selama dia mengandung dia dalam keadaan yang baik. Dan benar, selama mengandung dia sehat-sehat. Tapi ketika dia mengalami persalinan, tekanan darahnya meningkat. Beberapa jam setelah dia menjalankan proses melahirkan, Tuhan memanggil dia pulang dan bayinya lahir selamat tanpa pernah melihat ibunya. Dan saya berpikir bayinya kini sudah beranjak dewasa. Ada banyak resiko. Dan itu sebabnya sering seorang bapa menjadi bapa yang siaga dalam menanti kelahiran anaknya. Saudara-saudara umat yang dikasih oleh Tuhan dan tentunya saya kasih. Dalam momen penantian itulah, maka ada banyak hal yang dipersiapkan. Bukan saja menerima kabar baik, tetapi juga mempersiapkan segala resiko yang ditimbulkan. Bukan cuma hal-hal yang bersifat fisik dan material. Persiapan yang terutama dan pertama adalah menyangkut persiapan hati. Persiapan hati untuk menerima apapun yang akan terjadi di depan ketika sang bayi itu lahir. Persiapan mental supaya siap kelak untuk menjalankan semua tanggung jawab. Sesuatu yang begitu mendalam, sesuatu yang bersifat antisipatif, sesuatu yang sangat pribadi, sesuatu yang misteri. Saudaraku, gambaran ini juga yang hendak diungkapkan oleh penulis Injil Lukas. Kedatangan Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus, tidak lagi dimaknai sebagai seorang bayi. Dia sudah datang ribuan tahun di kandang domba, datang di Bethlehem, dan dia akan datang kembali. Advent mengingatkan kita masa antara kelahiran dan kedatangan dia yang kedua kali. Saudaraku, Injil Lukas memberikan penggambaran kronologis tentang situasi kosmis. Lukas hanya menyebutkan tanda-tanda kosmis yang tidak spesifik. Ini berbeda dengan apa yang dituturkan oleh Injil Markus. Lukas tidak terlalu mementingkan keadaan itu, tapi dia hanya menyebutkan matahari, bulan, dan bintang-bintang.
Tapi Markus menyebutkannya secara mendetail. Anda boleh catat dalam Markus 13 ayat 25. Lukas memberikan penuturan gambaran yang mengerikan. Baru setelah itu ada tanda yang hebat. Jadi dia tidak memberikan penggambaran secara spesifik tentang gambaran kosmis keadaannya, apakah bintang jatuh, keadaan gelap, tidak. Tetapi dia memberikan penuturan gambaran yang mengerikan. Dikatakan di dalam Injil Lukas itu bahwa akan ada orang yang mati. Semua orang akan mati, tetapi di sini dikatakan akan mati ketakutan. Kenapa? Karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab apa? Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara-saudaraku, itulah tanda yang hebat yang digambarkan oleh Injil Lukas, tetapi sekaligus dikatakan anak manusia datang. Di tengah keadaan yang mengerikan itu, anak manusia datang dalam awan dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Ketika saya membaca kalimat ini, hati saya kembali diteguhkan, inilah Allah kita. Bukan kita yang menghampiri dia, bukan kita yang datang kepadanya, melainkan dia yang menghampiri kita dan dia yang datang kepada Anda dan saya. Inilah sejatinya Allah kita. Betapa dia sungguh adalah Allah yang rendah hati, yang mau merendahkan dirinya, yang mau datang. Saudara-saudaraku, seringkali kita bersungut-sungut ketika di jalan kita bertemu orang yang kita kenal tapi tidak menyapa kita. Kita mengatakan, oh sombong sekali dia. Tapi di sini Allah bukan saja menyapa kita. Allah melawat Anda dan saya. Allah hadir. Allah di dalam Yesus Kristus datang. Dan itulah Advent. Saudara-saudaraku, dalam pemahaman sastra apokaliptik, tanda-tanda kosmis ini adalah gambaran tentang penghakiman akhir. Jadi apa yang dituturkan oleh Lukas adalah sebuah gambaran tentang apokaliptik yang umum pada waktu itu, bahwa ini kalau dia datang, maka kedatangannya seperti ini. Akan muncul kekuatan dan kuasa. Sekali lagi, sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Kuasa dan kekuatan. Yang apa? Yang melawan. Yang kontra terhadap Allah. Saudara-saudara, sesuatu yang tidak kita lihat, tapi dahsyat kekuatannya. Inilah kekuatan yang melawan Allah. Kekuatan yang mau menentang Allah. Kekuatan yang menghancurkan rancangan Allah yang baik itu. Kekuatan yang ingin membuat damai sejahtera Allah itu tidak sempurna. Tapi sekali lagi, di dalam sastra apokaliptik itu dikatakan, sekuat dan sehebat apapun kuasa dan kekuatan itu, pada akhirnya kekuatan dan kuasa Allah yang akan menang. Sekali lagi saudara-saudara, ini penting untuk kita pegang. Kekuatan dan kuasa Allah tidak menghambat kekuatan dan kuasa yang mau menggoncangkan itu. Tapi kekuatan dan kuasa Allah akan menang dan tidak dapat dikalahkan oleh berapapun dahsyatnya dan kuatnya kuasa dan kekuatan yang mau melawan Allah. Nah, saudara-saudara, di sini Injil Lukas tidak tertarik untuk menggambarkan yang heboh-heboh itu. Jadi kalau ada pendeta yang berusaha memberikan tafsiran yang heboh-heboh itu, biarlah itu menjadi bagian
yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi Lukas tidak memberikan bagaimana tuturan itu digambarkan dengan lebih spesifik. Mengapa? Karena ternyata Injil Lukas lebih tertarik pada reaksi manusia di bumi. Karena ini memang kemampuan kita untuk melihat sisi insani karena Anda dan saya tetap menjadi manusia. Lukas lebih tertarik pada reaksi manusia di bumi yang ditimbulkan oleh malapetaka itu, ayat 25b sampai 26. Katakan ada yang takut, ada yang bingung, ada yang mati. Saudara, orang mati tiap hari ada orang mati, tapi Lukas mengatakan orang mati itu adalah orang yang mati dalam ketakutan. Tidak semua orang rest in peace ternyata. Ada orang yang mati dalam ketakutan. Mengapa? Karena cemas melihat segala situasi yang terjadi. Semua manusia, saudara-saudara, dikatakan oleh Lukas mengalaminya. Termasuk juga semua orang Kristen. Situasi ini bukan saja dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, tetapi juga yang percaya. Di mana akan terjadi malapetaka, jadi kita tidak perlu lagi mempertanyakan Tuhan, kenapa kita mengalami seperti ini di zaman COVID. Karena semua manusia mengalaminya. Tapi pertanyaannya yang lebih penting adalah jangan bertanya why. Tapi marilah kita melakukannya. How? Bagaimana kita memberikan responnya. Di tengah situasi menggoncangkan seluruh umat manusia di bumi ini, maka Lukas menyampaikan pesannya, dan saya pikir ini sangat kontekstual dengan situasi pandemi COVID kita ini yang mengubah seluruh tatanan kehidupan manusia, di mana kita tidak lagi dapat bersentuhan satu dengan yang lainnya. Seperti surat Tesalonika mengatakan kita tidak dapat bertemu muka dengan muka. Saudara-saudara, di tengah situasi ini Lukas menyampaikan pesannya yang pertama. Ini yang dikatakan oleh Lukas. Bangkitlah, angkatlah mukamu. Kata-kata yang sungguh menguatkan. Di tengah-tengah situasi yang mencekam dan menakutkan dan yang membuat manusia terpuruk. Seperti tema Natal kita, dunia berada dalam kesuraman. Dunia berada dalam ketakutan dan ketidakpastian di tengah pandemi COVID ini. Injil Lukas dalam Advent yang pertama ini mengatakan kepada Anda dan saya, kepada setiap kita umat Kristiani, bangkitlah, angkatlah mukamu, jangan terpuruk, jangan terkapar. Jangan tergeletak, bangkitlah. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit? Dia memang pernah mati, tetapi dia tidak mati selamanya, tetapi dia bangkit, dan itulah iman Kristiani. Kita pernah mengalami kehilangan, tapi move on. Hidup kita saat ini harus terus berjalan. Kita kehilangan orang yang kita kasihi, mari kita menatap setiap orang yang masih Tuhan hadirkan bersama dengan kita di bumi ini. Kita tidak mungkin membawa mereka yang sudah pulang itu kembali ke dalam dunia ini, melainkan pada waktunya kita yang akan kembali kepada Allah. Bangkitlah. Bagi setiap kita yang kehilangan pekerjaan, bangkitlah. Mengapa? Sebab kita tidak kehilangan sumber hidup kita. Lukas mengatakan angkatlah mukamu. Mengapa? Sebab hanya orang yang mengangkat muka bisa melihat apa yang di depannya. Tapi orang yang tertunduk hanya bisa menatap apa yang ada hanya tepat di tanah. Mengangkat muka berarti kita diajak untuk melihat pengharapan. Mengapa Lukas mengatakan bangkitlah dan angkatlah mukamu? Sebab penyelamatmu sudah dekat.
ayat 28. Di tengah kesuraman ini Lukas mengatakan, yuk kita bangkit, yuk kita tatap hari depan kita. Dan hari depan kita bukanlah kesia-siaan, melainkan ada pengharapan. Sebab penyelamat kita Yehosua, sang juru selamat itu sudah dekat. Di tengah kepanikan, ketakutan dan kecemasan manusia, orang Kristen seharusnya bersikap lain. Semua tanda malapetaka itu diartikan sebagai tanda datangnya pembebasan. Anak manusia datang dalam awan dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Kalau kita percaya kepada Dia yang adalah Sang Juru Selamat kita, Dia datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Itulah yang membawa kita untuk percaya akan pengharapan yang Dia sediakan. Lukas mengajak umat Kristiani memandang akhir zaman bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan memberi semangat. Dalam situasi ini, kita bisa mundur pada ayat yang ke-19 dari bacaan kita. Tuhan katakan apa? Bertahanlah. Orang yang bertahan adalah orang yang tidak dikalahkan oleh kesulitan. Orang yang bertahan adalah orang yang tidak cengeng. Orang yang bertahan adalah orang yang percaya bahwa kekuatan dia tidak berdasar dari apa yang dia miliki, melainkan Allah adalah gunung batu dan benteng pertahanan dia. Saudara-saudaraku, sampai kapan kita bertahan? Bertahan sampai kesudahannya. Seperti seorang yang bertanding dalam arena perjuangan hidup, maka sebagai orang Kristen kita diminta bertahan sampai garis akhir pertandingan hidup kita. Dan itu yang dikatakan dan sudah dilakukan oleh sahabat saya, adik saya yang sudah mendahului saya pulang ke rumah Tuhan, Pendeta Ishak Yusuf Sipasulta, yang hari ini dimakamkan. Kami bertemu 8 September 2019 di kota Pineng. Saat kami berobat, dia pun berobat. Hari itu saya baru tahu kalau Ishak divonis oleh dokter di Indonesia menderita kanker paru-paru. Lebih dari 6 bulan dia menjelajah ke sana ke sini untuk mengetahui sebab dari penyakit itu. Tuhan punya cara untuk membawa Ishak dan Rosa menemukan sakit penyakit, dan kemudian dia berangkat ke Pineng. Di kota Pineng itu, saya beserta Tom menjumpai Ishak bersama Rosa dan Mama yang dikasihi. Kami berdoa berlima, dan herannya, di tengah-tengah sakit yang mematikan, Ishak tahu bagaimana dia harus mengisi hari-harinya. 2 tahun Tuhan memberikan kesempatan dia hidup. Dan dalam 2 tahun itu tidak nampak bagaimana dia menjalankan hidupnya dengan penuh ketakutan. Saya berbagi share bagaimana mengisi hidupnya dan bagaimana dia menanti waktu kesudahan yang Tuhan tetapkan. Saudara-saudaraku, dia boleh menyelesaikan garis akhir pertandingan hidupnya dengan baik, dengan indah, dengan setia, dengan damai sejahtera. Karena itu kalau saya mendengar bahwa Tuhan memanggilnya di rumah sakit, dan saya yakin hambanya yang setia, Pendeta Ishak Yusuf Sipasulta, mengakhiri garis pertandingan hidupnya sampai dengan selesai dengan baik. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu kapan kita akan berakhir.
Jangan tanya itu. Tidak perlu juga kita mempertanyakan, karena bukan hak kita. Tugas kita adalah bagaimana kita bangkit, mengangkat muka kita, mengisi hari-hari kita, melihat Sang Juru Selamat itu dekat dan ada bersama dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas mengatakan dalam ayat yang ke-34, jagalah dirimu, jagalah diri Anda, jagalah diri saya. Ini khas gaya bahasa Lukas. Dalam Markus dipakai istilah berjaga-jagalah yang kemudian oleh Lukas dipakai pada ayat ke-36, berjaga-jagalah senantiasa. Saya senang dalam kalau dalam bahasa Inggris itu ada tenses, ada waktu yang dipakai. Dikatakan berjaga-jagalah senantiasa, itu berarti bahwa kita diminta untuk berjaga-jaga dalam segala waktu. Lalu di dalam segala waktu, situasi dan keadaan itu, sikap berjaga-jaga kita adalah seperti apa? Yaitu dikatakan dengan berdoa. Mengapa penting berjaga-jaga dan berdoa, saudara-saudara? Seperti tadi ada bapak siaga. Ketika istrinya mengandung pada bulan yang ke-9, pasti bapak-bapak akan mengurungkan niatnya pergi keluar kota dan sebisanya juga tetap ada bersama dengan istrinya. Dia berjaga sewaktu-waktu bahwa bayi dalam kandungan istrinya akan lahir, berarti dia berusaha untuk selalu ada di tempat. Mengapa saudara-saudara kita harus berjaga-jaga? Sebab kita tidak tahu kapan datangnya. Bukan saja dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, tetapi juga kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Pemazmur mengatakan, beritahukanlah aku Tuhan, bisikanlah kapan ajalku tiba. Mengapa saudara-saudara? Sebab itu kita penting berjaga-jaga, sebab hanya dengan berjaga-jaga dan berdoa orang Kristen dikatakan bisa terhindar dari jerat. Hidup ini banyak jerat, saudara. Jerat apa? Saya menafsirkan jerat tidak tahu kapan waktu kita, betul ya? Kita tidak tahu kapan waktu kita. Kita juga tidak mengerti. Kita juga tidak siap. Beberapa hari ini saya mendengar di YouTube kesaksian dari Chico Jericho. Seorang artis masih muda yang tidak tahu tiba-tiba dia harus dilarikan ke rumah sakit. 3 hari dia ada di ruang HCU. Tensinya 60/40. Dia mengatakan dia tidak sadar diri. Dan ternyata Tuhan memberikan kesempatan kepada dia. Dia katakan ini kesempatan kedua. Tidak banyak orang punya kesempatan kedua. Saudara-saudaraku, Lukas mengatakan hati-hati ada jerat. Ada orang yang kelihatan sehat-sehat. Tiba-tiba Tuhan panggil pulang. Saudara-saudara, jerat apa? Jerat tidak tahu kapan waktu kita. Jerat tidak mengerti kondisi dan situasi. Jerat tidak siap, masih ini dan masih itu. Nah saudara-saudara, jerat ini membuat kita sekalian tidak fokus lagi. Dan hati kita tidak lagi fokus. Mengapa? Karena dalam semua keadaan yang mendebarkan, yang menakutkan, bukankah banyak di antara kita lebih fokus pada hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan? Lukas mengatakan pesta pora. Lukas juga mengatakan kemabukan. Orang mabuk bukan saja minuman keras, tapi mabuk apa? Mabuk oleh keadaan-keadaan di sekitarnya. Mabuk oleh kenikmatan dunia. Dan ini semua menjadi jerat yang membuat hati manusia melekat kepadanya. Bukan berarti Lukas anti pesta. Tapi Lukas mau mengatakan hati-hati bahwa manusia
sering kali dibawa hatinya kepada hal-hal yang seperti ini dan membuat melekat padanya. Dan dalam berjaga-jaga inilah maka isilah waktu kita dengan berdoa. Saya jadi ingat di Taman Getsemani itu, Yesus meminta kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berdoa membuat manusia terus terhubung dengan Allah. Kalau hatinya mulai dibengkokkan oleh situasi-situasi, maka berdoa akan membawa manusia untuk kembali mengarahkan hatinya kepada komunikasi dengan Allah. Berdoa membuat manusia tidak lagi membiarkan dirinya tertidur. Berdoa membuat orang-orang Kristen beroleh kekuatan untuk apa? Lukas mengatakan luput. Luput artinya terhindar dari semua yang akan terjadi, dan satu lagi dapat tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kekuatan doa luar biasa. Bukan saja meluputkan kita dari jerat, membuat kita dapat tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudaraku, umat yang dikasihi oleh Tuhan dan tentunya saya kasihi, pada minggu Advent pertama di tahun 2021 ini, saat dunia masih mengalami pandemi COVID-19. Jadi kalau tadi Ketua Panitia mengatakan bahwa Indonesia sudah mulai bisa mengatasi pandemi ini, saya mendapat berita Eropa lagi kelabakan. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kembali kita diajak untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam menanti kedatangannya. Natal selalu didamba dan dinanti, tetapi sekaligus membawa kesibukan, bukan? Mungkin karena situasi kita sudah lebih baik. Sekali lagi hati-hati kalau ini bisa menjadi jerat. Jangan kita sibuk mempersiapkan Natal yang memuaskan, bukan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sibuk latihan kor, kita sibuk belanja Natal, kita sibuk untuk keluarga besar yang datang, yang sudah lama tidak kumpul. Kita mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, dan segala yang terbaik untuk memeriahkan Natal, tapi hati kita kosong. Marilah kita merenungkan. Apakah kita juga mempersiapkan hati kita? Hati yang berjaga-jaga dalam doa. Saudara-saudaraku, Advent baru kita mulai. Sejenak mari kita melihat kehidupan kita yang sudah lalu itu. Mari lihatlah dan hitunglah berapa banyak anugerah yang Tuhan berikan. Jangan tangisi yang sudah pergi, tapi mari tengok yang ada di kiri kanan kita. Berhentilah menangis, bangkitlah, dan angkatlah mukamu untuk melihat Sang Penyelamat itu datang. Jangan sampai anugerah itu sia-sia, karena hati kita tidak melekat pada Dia. Marilah saudaraku, kita memulai masa Advent dengan rasa syukur. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Mungkin di antara Anda ada yang kehilangan pekerjaan, tapi bukankah janji Tuhan digenapi? Kalau burung pipit di udara dipelihara, bunga pakung didandani dengan begitu cantiknya, bukankah kita tidak pernah mati kelaparan? Providentia Dei, Tuhan bisa mengirim dengan caranya. Lihatlah anak-anak kita yang bertumbuh. Lihatlah bagaimana mereka mulai bisa beradaptasi dan lebih cepat beradaptasi. Kita bersyukur atas kekuatan yang masih kita miliki sampai hari ini. Kalau ada raga kita yang sakit, bukankah itu biasa?
Tapi jangan biarkan hati kita sakit. Kita bersyukur atas cinta kasih yang Tuhan berikan. Karena sampai dengan hari ini, kita hidup dan kita kuat. Karena cinta Dia. Dia yang datang, bukan kita yang mendatangi. Dia yang hadir dalam semua peristiwa dan musim dalam hidup kita. Dan itulah tanda sukacita kita. Sekalipun dunia mengalami kesuraman, tapi anak-anak Tuhan tetap punya sukacita. Dan sukacita itu melekat dari Dia. Dan sukacita itu yang Tuhan inginkan. Kita bawa, kita bagikan. Seperti lilin Advent yang sudah dinyalakan pada minggu Advent yang pertama ini. Selamat memasuki masa raya Natal. Selamat berjaga-jaga dalam doa. Bangkitlah dan tegakkanlah mukamu. Sang penyelamat itu sudah datang dan akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, dengan mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, sengsara disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat. Allah kami yang hidup, Allah yang kami kenal dan yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang pada hari ini kami kembali merenungkan akan kelahiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Engkau yang menciptakan bumi beserta segala isinya. Engkau yang melihat akan kehancuran ciptaanmu. Engkau yang Maha Kudus, Engkau yang mau datang dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam kesederhanaanmu Tuhan, menjadi manusia yang lemah. Engkau yang hari ini kami pelajari, bahwa kelak Engkau datang dengan kuasa dan kemuliaan-Mu. Dan tiap-tiap kami Tuhan harus mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami pada saat ini. Bapa, siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau mengingat kami, bahkan melayakkan kami untuk boleh menjadi anak-Mu, melayakkan kami untuk boleh dapat menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Hakikat-Mu yang adalah kasih, dan Engkau tidak pernah dapat menolak kami.
Engkau terus mencurahkan kasih-Mu. Dengan kasih-Mu yang kekal di dalam kehidupan kami tiap-tiap waktu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh dapat datang kepada Allah. Di hadapan-Mu, kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina Tuhan. Tapi Engkau yang sungguh mengasihi kami dan melayakkan kami untuk boleh berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan saat ini di dalam doa syafaat kami untuk pemerintahan kami, Bapak Jokowi, beserta dengan kabinetnya. Kami menyerahkan kepadamu ya Allah, kiranya Engkau memberkati terus di dalam hikmat dan kebijaksanaan, di tengah-tengah pergumulan dalam pandemi ini, dalam kesulitan ekonomi Tuhan, di tempat di mana di Indonesia ini terjadi bencana alam ya Allah, tindakan-tindakan kriminal, antisosial, banyak hal yang terjadi di bangsa kami ini. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami ini kepadamu Tuhan kami, agar Engkau memberikan tiap-tiap pemimpin kami ini kekuatan, hikmat dan bijaksana yang daripada Allah, kekuatan untuk menyatakan kebenaran, kekuatan untuk mengendalikan setiap kebijakan yang sudah dikeluarkan, untuk boleh dapat terlaksana dengan baik. Kami menyerahkan kepadamu ya Allah kami, biarlah Engkau yang terus boleh menjaga bangsa dan negara kami ini, di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring lemah Tuhan, untuk Oma Lilik Inawati, untuk Oma Kristini Hadi Projo, untuk Oma Rohaini, untuk Opa Herman Dinata, Bapak Beta Sarif, Bapak Steve Darmawan, Bapak Petrus Ardania, Bapak Bintoro, Bapak Priyo, Ibu Diah, Ibu Riani, Ibu Heni Saputra, Ibu Fani, Ibu Meliana Sinaga, Arbaniat Zebua, Sira. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudara-saudara kami ini sedang terbaring lemah ya Allah, dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon pengasihan-Mu, agar Engkau yang sungguh boleh menjamah dalam waktu dan dalam kasih dan setia Tuhan. Kami menyerahkan setiap hati saudara kami ini. Biarlah tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan fisik mereka, lawatlah mereka Bapa, untuk mereka tiap-tiap mereka boleh merasakan akan kehadiran Tuhan, akan pengasihan dan penyertaan Tuhan. Engkau yang sungguh melimpahkan sukacita-Mu Tuhan, dan tiap-tiap kebenaran yang Tuhan pernah nyatakan dalam kehidupan mereka, Tuhan berkati, sehingga itu membuat mereka dapat melihat akan kebaikan dan kasih dan setia Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Ishak Sipasulta, yang Tuhan sudah panggil. Kami bersyukur untuk kesaksian hidup yang boleh menjadi cerita pada masa kami saat ini. Ya Allah kami menyerahkan Ibu Rosa untuk GKI Cawang, segenap jemaat di sana. Kiranya Engkau yang sungguh boleh menguatkan, menopang ya Allah, menghiburkan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk ibadah pelepasan dan pemakaman yang akan dilakukan. Kiranya Engkau yang sungguh memberkati tiap acara boleh berjalan dengan baik. Bapa, kami juga menyerahkan kepadamu untuk petugas gugus COVID, tenaga medis, aparat yang ada di gugus terdepan di tengah-tengah pandemi saat ini, di tengah-tengah situasi yang kami sadari bahwa tidak menentu. Kami mohon pengasihan Allah, agar Engkau memberikan kekuatan, semangat yang baru, penghiburan yang daripada Allah, untuk boleh mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bapa, kami menyerahkan kepadamu juga untuk
pelayanan GKI Perumahan Citra 1, untuk kesatuan hati seluruh pelayan Tuhan, baik itu majelis, badan pelayanan, dan aktivis. Bapa, kami menyerahkan kepadamu, kiranya Engkau terus boleh memberkati tiap-tiap program, tiap-tiap hal yang sudah dipikirkan untuk tahun pelayanan yang akan datang. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan yang terus boleh memimpin. Kami percaya bahwa gereja ini adalah milik-Mu. Kami bersyukur untuk tiap-tiap orang yang Tuhan layakkan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Tuhan, kasihanilah kami, agar kami boleh dapat memikirkan, mengerjakan pelayanan ini seturut di dalam kehendak-Mu ya Allah, untuk boleh membawa banyak orang dapat bertumbuh sebagai murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh, yang sungguh boleh dapat menjadi garam dan terang Tuhan, bukan hanya di gereja ini ya Allah, tapi di mana Engkau mau menempatkan setiap kami Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Berkati tiap-tiap pembinaan yang dilakukan oleh gereja kami ini ya Tuhan. Kasihanilah ya Allah, agar setiap kami memiliki hati untuk boleh belajar, untuk sungguh-sungguh belajar, untuk dapat belajar menjadi murid Tuhan, yang boleh kami dapat bertumbuh di dalam kasih, di dalam iman, dan di dalam hormat kami kepada Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan kepadamu, kalau hari ini kami akan memulai perayaan Advent kami Tuhan sampai Natal nanti. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan kami, untuk panitia Natal yang sudah memikirkan, menggumulkan, dan merencanakan tiap-tiap acara. Kami serahkan kepadamu, biarlah lewat aktivitas ini, kami juga boleh dapat sungguh mengandalkan Allah, belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, sehingga apapun yang boleh dikerjakan oleh panitia Natal, itu membuat tiap-tiap panitia Natal untuk boleh semakin dekat kepada Allah. Berkati tiap aktivitas, berkati setiap pelayanan Tuhan, agar itu boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan juga untuk jemaat Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami saat ini ya Allah kami yang hidup. Untuk tiap-tiap kami yang sedang mencari pekerjaan, untuk umat-Mu yang kehilangan pekerjaan Tuhan, yang bergumul di tengah-tengah ekonomi karena pandemi ini ya Tuhan kami. Ya Allah, kasihanilah kami Tuhan, agar di tengah-tengah kesulitan yang kami alami, kami boleh kembali kepada Allah, untuk bersandar kepada Tuhan, untuk mempercayakan diri kami dan pergumulan kami kepada Allah, untuk menyadarkan kami bahwa sebenarnya Engkaulah yang sangat kami butuhkan Tuhan, agar kami belajar bersandar kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sungguh mengasihi tiap-tiap saudara kami ini. Berkatilah ya Allah, Engkau yang sungguh memperlengkapi, sehingga mendapatkan kemampuan untuk dapat memperlengkapi di dalam profesinya. Engkau yang menolong Tuhan, sehingga ketika kesulitan, kehilangan pekerjaan pada masa pandemi ini, Tuhan yang menopang dan menolong, membukakan jalan, dan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan, saudara kami ini ya Allah kami yang hidup. Kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan untuk tiap-tiap ibadah pada masa Advent dan Natal ya Tuhan kami. Kami menyerahkan kepadamu agar tiap-tiap ibadah ini melayakkan kami untuk boleh bertemu Tuhan, mengalami pengenalan kebenaran firman Tuhan yang lebih lagi, untuk boleh sungguh kami hidupi dan kami jalankan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada Allah. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1
atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2 pada setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 2 siang dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang sungguh nyata selamanya. Engkau mengingat setiap kami. Engkau menghadirkan kebajikan dalam hidup kami. Engkau menyatakan pengharapan yang tak pernah putus. Kini kami membawa persembahan ke hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat, menjadi kesaksian atas kebaikan-Mu, dan menjadi bentuk bagi gereja meneruskan karya keselamatan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tekunlah menghidupi kebenaran Tuhan dalam hari-harimu, sehingga engkau semakin dewasa menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah. Berjaga dan berdoalah senantiasa, agar engkau peka mendengar suara Tuhan kepadamu. Nyatakanlah kebaikan dan kebenaran kepada sesamamu, agar sukacita selalu hadir dan lahir dalam hidupmu. Lahir di palungan, janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Kita ciptalah dengan Yesus tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan.
mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesurangan. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesurangan. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Umat Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan semangat untuk tekun berjaga dan berdoa, dengan kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah, dengan kasih untuk meneduhkan batin dan jiwamu. Tuhan menjaga dan memeliharamu kini dan selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Panitia Natal mengajak kita semua untuk melihat tayangan Christmas Gift tahun 2021. Karya Tuhan tidak pernah terselami. Dia terus bekerja untuk menjadikan seturut dalam kehendak-Nya bagi kemuliaan-Nya. Allah yang penuh kasih terlebih dahulu berbelas kasihan karena keberdosaan kita, sehingga Dia datang melawat, hadir ke dunia, supaya kita mengalami sukacita dan terang kasih-Nya. Kehidupan selalu bercerita tentang penderitaan. Kita menyadari hal ini terus terjadi, ada di mana-mana, dan tidak ada habis-habisnya. Dan yang pasti, saat Tuhan berkarya, selalu ada cerita yang indah di setiap penderitaan. Kita bersyukur dapat mengalami pengasihan dan kebaikan Tuhan di tengah kehidupan dan keluarga. Tetapi kita menyadari bahwa di sekeliling kita, tidak semua lahir dalam kenyamanan, bahkan banyak anak-anak lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang tidak mendukung mereka dengan baik. Mereka bertumbuh di tengah-tengah penderitaan orang tuanya, bahkan tidak mendapatkan pola asuh yang seharusnya. Lingkungan yang keras sehingga mengalami krisis mental. Karena itu, Panitia Natal 2021
mengajak kita untuk melihat dua pelayanan yang terpanggil menolong anak-anak yang terpinggirkan, yaitu House of Mercy dan Yayasan Kawula Peduli yang bekerja penuh waktu dengan hidup di dalam kehidupan mereka. Panggilan untuk taat terhadap pelayanan ini sudah teruji dengan banyaknya tantangan yang dihadapi dalam mengemban tugas. Tetapi mereka tetap punya hati untuk tetap terlibat dalam pekerjaan yang pasti tidak mudah ini. Kawula Peduli melayani saudara-saudari kita yang karena kesulitan hidup terpaksa tinggal di bawah kolong tol sekitar Pluit. Sedang House of Mercy berada di daerah Cilincing yang merupakan daerah kriminal. Banyak duka yang dialami di kedua pelayanan ini, tetapi beratnya beban terasa hilang saat melihat Tuhan berkarya membaharui kehidupan anak-anak tersebut untuk bertumbuh lewat mereka, dan hal ini merupakan hadiah yang memberikan sukacita yang besar bagi mereka. Saat ini, kami mengajak jemaat GK Citra 1 untuk berbagi dalam Christmas gift pada Natal tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi bagian dalam kehidupan saudara-saudari kita ini. Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi Bu Koda. Pagi Bu Sri. Kimi, ada apa Kim? Ini panitia Natal mau memberikan bunga lilin biar tante bisa ibadah di rumah. Ini saya dari panitia Natal mau memberikan lilin Natal ini supaya tante juga bisa mengikuti ibadah di rumah gitu ya. Supaya Pak Luke bisa ikuti ibadah di rumah. Silakan diterima Pak Luke. Terima kasih ini. Selamat Natal. Dari Bu Ponda dan khususnya panitia Natal ya. Ya bisa mengikuti ibadah di rumah. Iya, terima kasih. Ya. Iya. Apa ini? Untuk Opo supaya Opo ngerayain minggu Adventnya di rumah. Oh, dan kasih. Karena masih online ya. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita ikut terlibat dalam aktivitas Minggu Advent 1 dengan berbagi lilin Advent, agar kita semua merasakan sukacita Natal.